Shalom, jumpa lagi dalam program Stikas Profita. Saudara-saudari yang terkasih, kita sering kali mendengar suatu pernyataan bahwa para imam, frater, dan suster itu hidup melawan kodrat. Loh, kok hidup melawan kodrat? Mengapa demikian? Karena mereka berpikir bahwa mereka, para imam, frater, dan suster itu tidak menikah atau bahkan tidak bisa membangun keluarga. Dengan kata lain, orang yang tidak berkeluarga seperti para imam, frater, dan suster itu melawan kodrat. Nah, menurut cara berpikir ini, kita bisa katakan bahwa manusia sebetulnya dipanggil untuk menikah, membangun keluarga, dan menikmati kenikmatan seksual. Nah, sebab Tuhan melengkapi manusia dengan organ seksual sebagai laki-laki dan perempuan. Makanya manusia harus menggunakan hal-hal itu. Lagian kalau misalnya seorang laki-laki melihat seorang cewek cantik, kemudian dia tertarik, lalu jatuh cinta kepadanya, normal kan hal seperti ini? Logis kan cara berpikir ini? Ya tentu tidak juga lah. Kalau kita bisa katakan bahwa orang yang tidak menikah bukanlah disebut melawan kodrat. Nah sekarang mari kita lihat mengapa para imam, biarawan-biarawati itu tidak melawan kodrat. Saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama kita perlu memahami apa itu kodrat. Sangat penting kita memahami kata ini. Nah, kodrat itu adalah sesuatu yang membuat manusia menjadi manusia. Artinya, tanpa kodrat, seseorang tidak dapat dikatakan manusia. Kok sulit ya kita mengerti hal ini? Jadi begini, dari kodratnya, manusia berpikir atau ingin tahu. Memang hal ini benar. Artinya, kalau tidak berpikir, dia bukan manusia. Lalu pertanyaan kita adalah, bagaimana dengan anak kecil? Ya tentu saja anak kecil juga berpikir, karena mereka memiliki akal budi, meskipun bukan berpikir seperti orang dewasa. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa dari kodratnya manusia menikah atau membangun keluarga. Mengapa dikatakan tidak? Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan orang yang tidak menikah? Apakah mereka bukan manusia? Tentu saja jelas di sini bahwa mereka manusia, meskipun mereka tidak menikah. Banyak orang di dunia ini tidak menikah dan juga bukan pula pastor, frater atau suster. Apakah mereka itu bukan manusia? Jelas mereka tetap manusia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, jadi kata kodrat itu tidak dapat dikenakan pada persoalan menikah atau tidak. Nah, kesimpulannya adalah bahwa kalau para imam, frater, dan suster tidak menikah, itu bukan berarti mereka melawan kodrat. Sebab meskipun tidak menikah, mereka tetaplah manusia. Ingat, kata kodrat itu adalah hal yang membuat manusia menjadi manusia. Hal ini kita bisa mengertikan sekarang ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kalau begitu, mengapa para imam, frater, dan suster tidak menikah? Nah, dalam Injil Matius bab 19 dikatakan demikian. Ada orang yang tidak menikah karena kemauannya sendiri karena kerajaan surga. Ya, bandingkan Injil Matius bab 19 ayat 12. Nah, kalau para pastor, frater, dan suster tidak menikah, itu bukan berarti mereka melawan kodrat. Karena kodrat sama sekali tidak berhubungan dengan menikah atau tidak. Atau karena tidak mampu menikah. Tetapi karena sesuatu yang lebih tinggi, yaitu demi kerajaan surga. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sangat menarik Santo Thomas Aquinas mengatakan demikian. Bahwa kenikmatan yang paling besar di dunia ini itu berkaitan dengan rasa. Ada dua kenikmatan yang paling nikmat, yaitu makan dan juga seks. Maka, kalau para imam, frater, dan suster tidak menikah, sebetulnya mereka mau menolak kenikmatan yang paling besar ini demi kerajaan Allah. Mereka hidup bukan melawan kodrat. Mungkin kita berpikir, sulit kan cara hidup seperti ini? Nah, justru disitulah pengorbanannya.
Justru di sini para frater dan suster mau mengorbankan hidup mereka untuk menghindari kenikmatan yang besar ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mari kita doakan para pastor, frater dan suster supaya mereka setia di dalam perjalanan hidup panggilan mereka, terutama di dalam pengorbanan hidup mereka demi kerajaan Allah. Salam Profita.